Sudah kelihatan belum? Sudah, Mas. Ya, baik. Ya, kita mulai sekarang. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan dan ilmu yang saya pelajari selama saya mempelajari fotografi ini. Nah, di sini kita akan belajar tentang fotografi pariwisata. Jadi, apa sih fotografi pariwisata itu? Terus macam-macamnya fotografi itu apa aja sih? Lalu komposisinya, teknik-tekniknya, lalu ada prinsip dan cara kerja dari kamera itu sendiri sebagai alat untuk merekam atau menangkap gambar. Lalu ada software yang bisa digunakan untuk mengolah foto tersebut menjadi lebih bagus atau mengeditnya menjadi sesuatu yang baru. Dan ada juga referensi yang akan saya berikan yang berupa akun fotografer nasional atau beberapa yang go internasional yang mungkin bisa buat tempat untuk kalian belajar. Saya di sini kalian merasa wah ilmunya masih kurang atau mungkin kalian ingin memperdalam ilmu fotografi, bisa cek di akun tersebut. Baik, yang pertama, apa sih fotografi itu? Nah, jadi fotografi itu berasal dari bahasa Inggris. Fotografi yang berasal dari bahasa Yunani kuno, artinya fotos dan grafo. Nah, fotos itu artinya cahaya, sedangkan grafo itu melukis. Jadi fotografi itu melukis dengan media cahaya. Nah, dalam sejarahnya fotografi ini telah mengalami inovasi yang sejak zaman dahulu, yang dari awalnya itu fotonya hitam putih, lalu hingga sekarang menjadi berwarna seperti sekarang dan memiliki berbagai macam jenis-jenis dan tipe-tipe fotografi. Nah, selanjutnya yaitu apa sih macam-macam fotografi? Nah, secara garis besar, fotografi itu terdiri dari nature fotografi atau fotografi alam, human interest atau interaksi manusia, food fotografi, fotografi makanan, black and white, dan arsitektur fotografi. Nah, di setiap tipe ini memiliki subtipenya. Misalnya seperti nature fotografi itu terdiri dari landscape, wildlife, makro, astro, underwater. Nah, landscape fotografi yaitu fotografi yang menyajikan gambar secara luas. Jadi saya fotonya itu menyajikan gambar pemandangan secara luas, secara ini lebih lebar. Jadi jangkauannya lebih jauh. Sehingga ketika kita melihat foto itu kita merasa ada di dalam foto tersebut. Nah, landscape fotografi ini menawarkan informasi berupa keadaan di tempat tersebut. Misalnya nih contohnya seperti di cover ini. Ini adalah Gunung Sindoro yang dilihat dari puncak Gunung Sumbing. Di sini kita bisa lihat kemegahan dari Gunung Sindoro itu sendiri. Nah, lalu kita juga dapat mengetahui, oh ternyata Gunung Sindoro itu lebih tinggi daripada awan. Selain itu ada wildlife atau kehidupan hewan liar. Itu foto-foto yang biasanya kayak foto gajah atau misalnya harimau. Jadi di kehidupan satwa itu namanya wildlife. Terus yang makro itu jaraknya sangat dekat dengan objek. Jadi biasanya itu objeknya berupa serangga atau bunga. Mengapa? Karena serangga memiliki detail yang tidak bisa kita lihat dengan mata sendiri, dengan mata telanjang. Sehingga kita melakukan butuh kamera agar kita bisa lebih dekat. Seperti apa sih misalnya bentuk mata dari lalat atau misalnya struktur dari sayap lalat itu sendiri. Lalu ada astro. Astro itu langit, angkasa. Nah, astrofotografi ini biasanya menawarkan gambar pemandangan dari galaksi. Misalnya ada foto Milky Way, itu
itu menjelaskan, oh ternyata Milky Way itu seperti ini jika dilihat dari bumi. Biasanya di, biasanya diambil gambar pada malam hari, dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena ketika kita mengambil foto pada malam hari, kita membutuhkan waktu yang lebih lama agar kamera itu dapat menangkap cahaya lebih banyak. Karena pada malam hari itu minim cahaya kondisinya. Lalu ada underwater atau di dalam air. Biasanya untuk yang scuba diving atau kita ingin foto terumbu karang. Dan itu alatnya juga khusus ya, misalnya alat yang anti air, kamera yang anti air, seperti kamera action atau HP yang anti air. Lalu yang kedua ada human interest photography. Nah, human interest ini subbabnya yaitu ada street photography, portrait, journalistic, wedding, dan sport. Street itu foto jalanan, jadi menggambarkan kondisi jalanan. Misalnya ada bapak-bapak lagi santai di becak, terus kondisinya lagi letih, lesu, habis bekerja. Lalu ada portrait. Portrait itu gambar orang ya. Jadi portrait itu gambar orang secara vertikal. Kalau landscape kan secara horizontal, sedangkan portrait itu secara vertikal. Yaitu biasanya menjelaskan ekspresi dari objek tersebut. Misalnya seperti di cover ini menjelaskan ekspresi, wah orang ini ternyata lagi senang. Dan portrait itu biasanya zoom-nya itu lebih dekat. Jadi tidak seperti foto-foto biasanya, tidak seperti landscape yang dari jarak yang jauh. Kalau portrait itu bisa dari close up, extreme close up, medium, atau full body. Lalu ada jurnalistik. Jurnalistik ini foto jurnalistik sebagai dokumentasi, misalnya ada berita-berita atau ada kejadian-kejadian yang ditulis di surat kabar. Itu kan ada visualisasi dari kejadian tersebut. Lalu ada wedding foto pernikahan. Nah ini juga menggambarkan kondisi pernikahan, misalnya ada lempar bunga atau lagi potong kue. Lalu ada sport. Nah sport fotografi ini membutuhkan skill yang agak tinggi ya, karena sport ini kan bergerak, objeknya bergerak, jadi tidak diam. Nah kita juga butuh kesabaran dan keuletan untuk menangkap momen pada saat atlet atau misalnya ada orang sedang lari. Nah kita harus tanggap untuk mengejar waktu tersebut. Jadi kita bisa menangkap momen orang itu sedang lari. Karena kalau kita misalnya terlambat sedikit tuh fotonya lebih agak blur gitu. Jadi tidak bisa fokus ke objeknya. Yang ketiga ada food fotografi. Nah, food fotografi ini seperti sebelumnya pernah trending. Misalnya kita foto makanan dari atas untuk memperlihatkan komposisi dari makanan tersebut. Atau untuk menarik pelanggan misalnya. Seperti di cover ini. Wah, ini terlihat lezat. Jadi orang itu ingin merasakan makanan tersebut atau ingin mencobanya. Nah, tujuan dari fotografi ini sebagai publikasi juga sebagai iklan. Jadi mengiklankan produk yang dijual. Lalu ada black and white fotografi. Nah, ini awal mula dari fotografi. Dari fotonya hitam putih karena pada zaman dulu tuh belum ada foto yang berwarna. Nah, bahkan saat sekarang pun foto black and white tuh masih menjadi favorit di kalangan fotografer. Karena foto black and white ini menyimpan kesan tersendiri. Jadi kesannya itu misterius. Jadi, wah ini kesannya seperti horor, misterius. Karena kita tidak tahu warna asli dari kejadian tersebut. Nah, kita juga bisa, misalnya foto normal yang berwarna itu bisa kita ubah menjadi black and white melalui aplikasi-aplikasi edit foto. Yang kelima ada arsitektur fotografi. Nah, arsitektur fotografi ini menampilkan struktur bangunan atau struktur arsitektur. Jadi di sini menjelaskan, oh seperti apa bentuk bangunan itu ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Atau misalnya seperti apa material-material dari bangunan tersebut. Jadi sebagai dokumentasi atau sebagai iklan untuk perusahaan ketika menjelaskan tentang
bangunannya. Nah, selanjutnya yaitu ada komposisi. Nah, komposisi dalam fotografi itu ada banyak. Ini saya akan menjelaskan beberapa saja yang berhubungan dengan fotografi pariwisata yang sekiranya mudah untuk dipelajari dan mudah untuk diterapkan. Yang pertama itu ada rule of thirds. Nah, rule of thirds ini paling dasar, komposisi paling dasar. Dan bahkan pemula pun pasti bisa menguasainya. Jadi misalnya di kamera itu, di view-nya itu, sensor image itu ada garis kotak-kotak yang terbagi menjadi 9. Jadi layarnya terbagi menjadi 9 dan di antara garis sumbu garis yang bertemu itu namanya titik point of view. Nah, itu yang menjadi titik yang akan kita fokuskan kepada objek. Jadi kita ketika ingin mengambil foto, kita paskan objek itu ke salah satu titik atau misalnya satu atau dua titik. Jadi ketika orang melihat tuh langsung menuju titik itu, lebih enak dilihat lah komposisinya. Nah, kalau misalnya di HP itu juga bisa ada settingannya di kamera. Lalu ada juga the golden ratio. Nah, golden ratio ini jadi membagi layar menjadi beberapa kotak dengan pembagian yang misalnya 3/8 dari sumbu atas, 2/8 dari sumbu tengah, dan 3/8 dari sumbu bawah. Ini agak rumit, jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan golden ratio, biasanya itu ketika sudah difoto, itu kita ukur sendiri secara, jadi kita hitung golden ratio-nya baru kita crop fotonya. Karena kalau ketika kita mengambil foto dan ingin menggunakan golden ratio, kita harus membayangkan secara maya bentuk dari spiralnya itu yang berbentuk seperti cangkang siput. Itu kalau untuk di secara nyata itu agak susah menerapkannya. Lalu ada golden triangles. Nah, golden triangles ini kita membuat sebuah garis miring, lalu kita buat garis lagi yang dari sisi lain yang akan dihubungkan menuju garis yang pertama tadi, sehingga membentuk sudut 90 derajat. Nah, objeknya kita letakkan di antara segitiga yang telah tercipta itu, atau di titik pertemuan antara garis yang pertama dan yang kedua. Nah, sehingga komposisinya itu pas gitu, bahwa oh, objeknya di bagian sini saja. Dan ini untuk pendukungnya. Lalu ada leading lines. Leading lines ini garis yang membantu kita. Jadi ketika kita ingin mengambil foto, kita bikin objek itu seolah-olah mengarahkan kita menuju objek utama. Jadi misalnya seperti di contoh ini, garis dari kursi itu mengarahkan kita menuju seseorang yang sedang duduk. Nah, orang yang sedang duduk itu menjadi point of view dari foto tersebut. Lalu ada fill the frame. Fill the frame ini kita mengisi frame. Jadi fotonya itu penuh dengan objek. Jadi tidak ada space yang kurang lah, yang tidak ada isinya itu lebih sedikit. Nah, keuntungannya yaitu kita dapat melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dari jauh. Misalnya fill the frame itu kebanyakan sih zoom extreme close up dari wajah orang. Nah, kita bisa lihat, oh, struktur alisnya orang tersebut bagaimana. Terus misalnya ada jerawatnya atau ada komedonya itu pasti kelihatan kalau saya fill the frame. Karena itu kita close up secara ekstrim, jadi full satu wajah itu kelihatan di layar. Lalu ada isolate the subjects. Isolate the subjects ini kita fokuskan kamera ke subjek, sehingga objek di belakang subjek itu menjadi blur, tidak kelihatan atau buram. Nah, sehingga yang melihat tuh langsung fokus ke subjeknya. Oh, ini indah ternyata. Jadi dia tidak terganggu oleh sekeliling dari subjek tersebut. Lalu ada frame within a frame. Itu kita atau biasa disebut dengan framing. Jadi kita membuat frame di dalam frame. Jadi di layar itu kita buat layar lagi di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Itu bisa dengan objek lain di sekitar objek utama. Atau misalnya kita bikin objek maya. Saya ada gajah, terus di belakangnya ada gajah lagi. Nah, kita buat seolah-olah itu badan gajah yang di depannya itu sebagai frame, dan gajah yang di belakangnya sebagai objek utama.
Atau misalnya kita ingin buat frame within a frame tuh bangunan, itu juga bisa. Jadi ada lorong dengan pilar-pilar. Nah, kita bikin perspektif yang jauh sehingga lorong-lorong itu terasa seperti repetisi dan di tengah-tengahnya itu sebagai objek utama yang menjadi point of view. Misalnya ada motion blur. Motion blur ini kita foto dengan objek yang latar belakangnya bergerak atau objeknya bergerak. Nah, untuk mengambil foto motion blur ini menggunakan teknik pinning atau kita kunci objek ketika objek itu sedang berjalan. Untuk penerapannya ini agak sulit karena kita juga butuh alat support seperti tripod dan kita juga butuh kesabaran karena kita tidak sekali dua kali nyoba langsung bisa, pasti butuh berkali-kali karena objek yang bergerak itu kecepatannya juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya yaitu teknik dalam fotografi. Bagaimana sih cara kita mengambil gambar itu, apa aja tekniknya? Yang pertama ada zooming. Zooming yaitu kita ketika melakukan foto, kita fokuskan ke objek dan ketika kita ambil gambar, kita putar zoomnya. Jadi kita putar lensanya sehingga kesannya tuh seperti kereta yang berjalan gitu. Jadi blur, cuma blurnya ke arah point of view. Ya kita ketika melihat itu seperti, oh objek ini sedang berjalan menuju ke arah depan atau menuju ke arah belakang. Jadi objeknya itu tidak diam, tapi bergerak. Nah, untuk melakukan teknik ini juga butuh tripod, karena kita juga butuh keseimbangan, jangan sampai goyang, karena ketika goyang itu pasti ngeblur. Yang kedua ada panning ya, tadi setelah saya jelaskan panning, yaitu kita kunci objek ketika objek itu sedang bergerak. Memang agak susah penerapannya, cuma kalau kita latih terus pasti bisa. Kalau ada makro, makro ini memotret objek dengan jarak yang sangat dekat, mungkin 5 cm atau lebih atau kurang dari 5 cm, sehingga kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, misalnya seperti struktur mata dari lalat, serangga, atau struktur dari bunga. Nah, untuk menggunakan teknik makro ini juga butuh lensa makro. Jadi kita bisa menggunakan lensa kit, tapi tidak bisa sedetail lensa makro. Karena lensa makro itu memang khusus digunakan untuk mengambil foto yang berjarak dekat dan ya harganya lebih mahal untuk lensa makro. Kalau ada foto siluet. Nah, siluet ini kita sudah tahu semua ya. Foto orang jadi bayangan dan fokus utamanya ada di orang tersebut. Jadi ini kita fokuskan ke background ketika ingin mengambil foto sehingga objek yang ada di depannya itu menjadi gelap dan objek yang di belakang itu menjadi terang. Ini mungkin bisa dilakukan oleh pemula, jadi ini lebih gampang untuk siluet. Lalu ada prinsip, cara kerja, dan tools kamera. Nah, di sini itu ada prinsip dan cara kerja dari kamera DSLR. Bedanya dengan kamera mirrorless, kamera DSLR ini ada cermin. Cermin untuk memantulkan cahaya. Kan cahaya masuk melalui lensa dan dipantulkan oleh cermin. Nah, cermin ini memantulkan kepada prisma segi 5. Nah, prisma segi 5 ini meneruskan pantulan tersebut menuju viewfinder. Nah, untuk mirrorless itu tidak ada cermin, sehingga cahaya yang masuk itu langsung menuju sensor image, atau di gambar ini nomor 4. Jadi, bedanya kamera DSLR kan ada kayak ini, lubang kecil di atas kamera itu untuk mengintip. Jadi, sebelum kita ingin mengambil foto, kita bisa melihat hasilnya akan seperti apa. Nah, itu kelebihan dari DSLR. Nah, kalau mirrorless kan tidak ada, jadi langsung ke layarnya. Nah, kekurangannya yaitu untuk DSLR mirrorless karena langsung ke layar, maka itu prosesornya bekerja terus-menerus sehingga baterainya lebih boros daripada DSLR. Nah, lalu untuk cara kerja DSLR, ketika cahaya masuk dipantulkan melalui cermin dan cermin meneruskan kepada prisma, prisma memantulkan kembali dan meneruskan kepada viewfinder. Nah, ketika kita menekan tombol shutter, maka cermin itu akan mengangkat ke atas sehingga cahaya yang masuk itu akan diteruskan ke shutter dan akan tampil di sensor. Nah,
Ketika telah selesai, maka cermin tersebut akan kembali dari posisi awal. Untuk kamera tergantung tipe dan jenis-jenisnya, dan juga merek. Ada yang ketika satu kali cekrek, itu bisa sampai 11 gambar. Ada yang cuma 3 untuk continuous shoot. Karena ada harga ada rupa ya. Jadi semakin bagus teknologinya itu pasti lebih tinggi harganya. Nah, lalu itu ada ini penjelasan segitiga exposure. Itu sebagai dasaran ketika kita ingin menggunakan foto mode manual. Pertama ada shutter speed atau kecepatan rana. Nah, shutter speed ini digunakan ketika kita ingin menangkap gambar yang misalnya objek yang bergerak. Nah, kita ingin nih objek yang bergerak itu kita menangkap gambar sehingga objek itu terasa diam. Nah, maka kita memerlukan shutter speed yang lebih cepat. Jadi shutter speed-nya lebih kecil dan ditentukan oleh angka F per 16. Itu bukaan 16. Jadi semakin kecil angkanya, maka semakin cepat untuk mengambil gambar. Nah, diafragmanya ini juga menentukan jumlah cahaya yang akan masuk. Nah, itu ditentukan oleh satuan detik. Misalnya nih, kita ingin mengambil foto gelap-gelap, foto di malam hari. Nah, untuk foto yang menjadi lebih jelas dan lebih terang itu kita butuh untuk menyeting diafragma yang lebih besar. Misalnya 10 detik atau 15 detik. Nah, sehingga kamera itu memiliki waktu 15 detik untuk menangkap cahaya sebanyak-banyaknya sebelum akhirnya diproses menjadi sebuah foto. Ini ada tabel ketika kita ingin kapan kita akan menggunakan shutter speed tersebut. Jadi ketika ingin menangkap objek yang lambat, misalnya orang yang berpose atau foto gedung malam hari, foto malam hari. Nah, ini kan objeknya diam. Lalu orang yang berpose kan juga diam, cuma dia lebih jelas lah daripada kita foto gedung pada malam hari. Nah, sehingga kita butuh shutter speed yang lebih cepat. Lalu ada shutter speed sedang. Ketika kita ingin foto anak yang atau binatang yang sedang duduk, atau anak yang sedang bermain, dan orang yang sedang bergerak lah. Nah, kita butuh sesuatu yang menangkap momen tersebut lebih cepat daripada pergerakan objek tersebut. Semakin cepat objek, maka semakin kecil pula diafragma dan shutter speed-nya semakin tinggi. Jadi misalnya nih, burung yang sedang terbang, ya kita setting shutter speed-nya ke 1/100 atau 1/125 ya. Nah, seperti itu. Jadi kita coba-coba terus. Misalnya, wah gagal, kita naikkan, atau lebih lambat kita turunkan gitu. Ya, ini yang diafragma ya. Jadi ini bisa kita lihat ini perbedaannya bukaan lensa yang 3,2 dengan yang 14. Nah, yang 3,2 ini lebih cerah warnanya daripada yang 14 karena diafragma cahaya yang masuk lebih banyak daripada yang 14. Di sini semakin kecil angkanya, maka semakin sedikit pula cahaya yang masuk. Jadi saya f1/1,2. Nah, itu bukaannya lebih besar. Jadi cahaya yang masuk lebih banyak dan semakin kecil f/22, maka cahaya masuk semakin sedikit. Jadi objeknya itu kameranya itu menangkap cahaya lebih sedikit sehingga objeknya lebih gelap. Misalnya kita foto di siang hari, nah kita tidak perlu untuk menggunakan diafragma yang 1,2, itu bisa overexposure atau terlalu terang. Lalu ada manual sensitivity atau ISO. Nah, ISO ini digunakan untuk mengatur sensitivitas dari kamera tersebut. Semakin tinggi ISO, itu juga berpengaruh ke
cahaya yang masuk. Jadi ketika ISO rendah, shutter lambat, maka objek tersebut tidak dapat kita tangkap ketika sedang bergerak. Nah, ketika kita setting ke ISO tinggi dan shutter cepat, maka gambar tersebut dapat kita tangkap objek yang bergerak. Kenapa? Karena walaupun shutternya cepat, misalnya kita ISO-nya normal, lalu shutternya cepat, nah pasti objeknya kurang kontras lah warnanya, cahayanya kurang banyak. Nah, kita setting ke ISO yang tinggi dan shutternya cepat, sehingga cahaya masuk itu lebih sensitif kameranya, jadi lebih banyak cahayanya dan momennya juga dapat ketika objek tersebut bergerak. Selanjutnya ada exposure compensation. Itu fitur untuk mengubah hasil perhitungan. Jadi kita di layar itu dilihatkan ya, apakah foto kita itu udah pas atau kelebihan cahaya atau terlalu banyak atau kurang cahaya. Nah, bisa dilihat di mana? Di ini ada tulisannya di layar. Misalnya ada angka -1, 1, 0, 1 plus 2. Itu biasa menentukan seberapa banyak cahaya yang dihasilkan. Jadi semakin tinggi angkanya, misalnya plus 2, maka itu semakin cerah gambarnya nanti yang akan kita tangkap. Nah, itu bisa kita turunkan. Misalnya kita turunkan ISO-nya atau kita kecilkan shutter speed-nya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan rumus segitiga exposure. Itu shutter speed tambah aperture tambah ISO. Nah, ini kita kombinasikan ketiga-tiganya untuk menghasilkan komposisi foto yang pas. Misalnya kalau kita belum paham ya, itu kita coba terus saja, nggak apa-apa. Jadi kita coba-coba misalnya foto pada malam hari, itu kita kurangi ISO, tapi kita besarin aperturnya dan shutter speed-nya kita lambatin. Dari misalnya 10 detik ke atas. Nah, jadi kan cahaya yang masuk lebih banyak dan exposure-nya itu tidak terlalu over karena ISO-nya lebih rendah. Seperti itu. Jadi aperture, ISO, dan shutter speed ini saling berhubungan dan saling melengkapi. Jadi kita harus pinter-pinter mengolah ketiganya tersebut. Lalu selanjutnya software apa saja yang bisa digunakan? Yaitu ada biasanya untuk orang-orang umum lah, masyarakat umum itu yang familiar yaitu ada Adobe Photoshop, ada Adobe Lightroom, itu untuk yang PC. HP juga bisa Lightroom dan Photoshop. Lalu di HP itu biasanya ada Snapseed dan VS Code. Nah, biasanya kita ubah apa saja sih di aplikasi-aplikasi ini? Nah, biasanya kalau pengalaman saya sendiri itu, misalnya kita fotonya merasa, wah, fotonya ini kurang warnanya, atau misalnya terlalu gelap lah, itu bisa kita setting kontrasnya, bisa kita setting warnanya atau ketajaman gambarnya, lalu bisa kita setting saturasi atau suhu dari foto tersebut, bisa kita ubah ke lebih warm atau lebih hangat, atau lebih cool atau lebih dingin. Nah, itu bagaimana cara kita menentukan komposisi yang pas di software tersebut? Ya, kita coba terus karena dengan kita mencoba itu kita jadi paham sendiri. Wah, komposisi yang pas untuk kita sendiri itu seperti apa? Karena tiap orang itu memiliki selera yang berbeda-beda. Sehingga ada orang yang lebih suka warnanya itu lebih warm, lebih ke hangat, lebih ke oren-orenan gitu. Atau ada orang yang lebih suka warna yang lebih cool, lebih biru, lebih adem untuk dilihat. Terus ada orang yang suka fotonya itu lebih tajam. Jadi dia naikin ketajaman gambarnya. Tuh, terus bisa kita juga bisa edit menjadi foto yang black white dengan aplikasi ini. Atau misalnya kita ingin kombinasikan. Jadi kita buat foto double exposure, yaitu dengan teknik montase dan kolase. Itu juga bisa melalui aplikasi misalnya ada Photoshop, itu bisa, Snapseed juga bisa. Nah, kalau misalnya kita masih ragu, kita bisa gunakan filter yang disediakan oleh aplikasi tersebut, software tersebut. Sehingga kita juga belajar. Emang kita butuh belajar itu juga bertahap sih. Jadi nggak bisa langsung instan, wah besoknya langsung jago padahal baru belajar. Nah, kita butuh
step by step. Kita juga perlu untuk menilai kembali karya yang telah kita ciptakan. Kita udah ngedit foto, itu foto yang lama kita edit lagi. Terus beberapa tahun ke depan kita merasa, wah foto ini ada yang kurang, itu bisa kita edit lagi. Jadi kita belajar dari kekurangan kita sendiri, atau misalnya kita belajar dari, saya kita ikut lomba, terus ada karya orang lain, kita juga belajar dari karya orang tersebut. Jadi apa sih yang kurang dari karya kita, dan bisa kita terapkan untuk kita menciptakan yang lebih baik ke depannya. Nah, ini ada referensi dari saya, itu ada fotografer-fotografer yang saya ikuti di sosial media. Itu ada Lisdianto Suarjo, ada Bang Asid, ada Ari Sunandar, Anggit Priyandani, Eko Sumartopo, Gunartoso, dan Wahde. Nah, di sini mereka memiliki spesialisasinya masing-masing. Misalnya nih, Bang Lisdianto itu pro banget dalam bidang fotografi makro. Jadi bisa kalian lihat di Instagramnya, itu dia foto-fotonya itu kebanyakan sudah menerapkan dari komposisi dan teknik fotografi. Jadi kita lihat tuh merasa, wah ini top sih fotonya, keren. Kalau lomba pasti juara. Nah, kita bisa belajar dari foto beliau, karya-karya beliau. Misalnya kita ingin mendalami, itu ada Bang Eko Sumartopo atau Aris Sunandar, itu juga beberapa dari mereka ini memberikan tips and trick, misalnya cara edit foto atau cara menggunakan teknik light painting atau foto yang cahayanya bergerak jadi sehingga membentuk sebuah garis. Atau misalnya kita ingin menggunakan teknik long exposure, jadi saya ada air terjun yang bergerak tuh, kita buat air itu menjadi seperti sutra, jadi seperti halus gitu. Jadi tidak kelihatan seperti air, malah seperti seperti sesuatu yang lebih halus gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita itu jangan merasa lebih jago, karena kita itu harus merasa lebih kurang, karena dengan begitu kita bisa belajar apa sih yang kurang, dan jangan sungkan untuk belajar kepada orang lain, karena ilmu itu bisa didapat dari mana saja, dan kita harus ambil sisi positif dari segala hal, seperti itu. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan. Mungkin kalau kalian ingin mampir, kalian bisa mampir di Instagram saya, atau saya ingin tanya-tanya, bisa tanya ke email atau hubungi saya lewat WA. Terima kasih. Saya Oke, kembalikan kepada moderator. ya, terima kasih Mas Haidar, penyampaian materinya sangat menarik ya. Dapat kita pelajari bersama teman-teman. Tadi ada beberapa materi yang menarik seperti komposisi fotografi, teknik fotografi, terkait shutter speed, diafragma, terus rumus exposure, yang terakhir ada terkait software pengeditan foto. Nah, eh, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Monggo yang ingin bertanya silahkan bisa langsung on mic atau tulis di chat. Ini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada, kita mulai bacakan dulu dari chat-chat di Zoom ya. Ini yang pertama Mas dari Nabila Nursania. Izin bertanya, untuk human interest photography tadi, bagaimana tips mensinkronkan antara ekspresi dan background? Ini mau satu-satu atau bagaimana Mas? Satu-satu aja. Oh ya, ini dari Mbak Sania terlebih dahulu. Baik. Jadi untuk human interest ya, tips mensinkronkan antara ekspresi dan background. Ya, human interest tuh berarti kan kondisi di kejadian di lapangan. Itu kebanyakan sih kita misalnya lagi jalan-jalan di pasar, kita bisa ada dua tipikal fotografi. Jadi ada yang langsung foto, misalnya ada orang lagi ngapain gitu langsung kita foto. Jadi kita nggak usah menunggu, atau kita langsung ambil tindakan lah. Terus ada satu yang minta izin dahulu. Jadi kita bilang kepada orang tersebut, Pak, Bapak beraktivitas begini, misalnya nanti saya foto gitu. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita ingin
jalan-jalan ya. Terus kita nemu ada orang lagi aktivitas apa gitu yang unik, saya cocok dengan yang kita inginkan, itu langsung ambil aja. Jadi kalau misalnya selesai kita ambil foto, saya ingin publikasi, itu kita izin dulu kepada orang tersebut, boleh apa tidak. Jadi selain punya skill, kita juga punya attitude. Jadi nggak sembarangan publikasi foto orang tanpa izin. Itu. Untuk sinkron kan, mungkin kita bisa menunggu momen ya, atau kita bisa buat momen tersebut. Jadi misalnya kita buat sebuah kegiatan yang sebuah aktivitas, misalnya orang tersebut lagi sedih, terus kita hibur. Nah, itu kan bakal keluar ekspresinya. Itu langsung kita ambil foto. Atau misalnya kita menunggu orang tersebut beraktivitas apa, itu bisa kita foto. Gitu. Oke, dari Mbak Nabila, sudah jelas atau ingin bertanya kembali? Sudah jelas, terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Haidar atas jawabannya. Kemudian yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari Greasta. Permisi Mas Haidar, izin bertanya, untuk perbedaan teknik dalam mengambil gambar motion blur dan panning shoot, apa aja ya Mas? Terima kasih. Baik, untuk perbedaan teknik dalam mengambil motion blur dan panning shoot. Itu untuk teknik sih sama sih. Jadi kita mengambil objek yang bergerak. Bedanya motion blur itu lebih ke apa ya? Komposisinya dan tekniknya itu namanya panning shoot. Jadi kita mengunci objek ketika objek tersebut bergerak. Nah, hasilnya itu kita namakan dengan motion blur. Jadi motion blur itu komposisinya, tekniknya itu namanya panning, mengunci atau melock objek. Seperti itu ya. Oke, dari Mas Greasta ada pertanyaan tambahan atau cukup? Sudah cukup, Mas. Terima kasih, Mas. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Daniel Anggradewa, Mas. Izin bertanya, bagaimana kita menumbuhkan sense seperti menentukan sesuatu view itu bagus jika kita potret? Baik. Jadi kalau menurut saya sendiri ya, apa yang kita lihat itu adalah apa yang akan kita tangkap. Jadi kamera itu nggak ada yang bisa mengalahkan mata. Jadi ketika kita merasa melihat sesuatu yang bagus, nah kita bisa tuh langsung ambil kamera atau HP dan kita ambil gambar. Jadi cara menumbuhkannya itu ya kita jalan-jalan aja. Bagaimana apa yang kita sukai, misalnya kita suka jalan-jalan ke pasar, dan berarti kita suka ambil foto, misalnya street fotografi yang dapat melibatkan kondisi pasar, atau kita suka jalan-jalan ke alam. Nah, kita ambil tuh jenis foto yang nature fotografi, jadi yang menjelaskan kondisi alam. Nah, begitu kita juga dengan sering berjalan-jalan tuh kita juga belajar, wah, di sini ada keindahan yang tidak ada di tempat lain. Karena apa yang akan kita lihat di kamera itu sama dengan yang kita lihat di mata. Cuma bedanya mungkin di kamera bisa kita edit ya. Karena yang di mata itu kita lihat langsung, jadi tidak bisa kita edit. Tuh. Mungkin begitu. Bagaimana Mas Daniel? Ada pertanyaan tambahan atau cukup? Oke, mungkin dari teman-teman Desa Kemujan nih, ada yang mau ditanyain nggak? Dari Tah Bilal mungkin? Bilal, ada yang mau ditanyakan? Atau Laili, ada Lulu, ada Rani Anissa. Monggo kalau mau bertanya bisa langsung di chat atau langsung on mic ya teman-teman.
Pak Moderator, mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya. Oh ya, monggo Mas. Jadi kita itu jangan insecure ya, misalnya kita nggak punya kamera atau misalnya kita belum punya budget untuk beli kamera. Nah, kita bisa gunakan HP karena kamera yang terbaik itu adalah apa yang kita gunakan saat ini. Jadi semua itu tergantung oleh sang fotografer. Jadi kamera itu hanyalah alat untuk membantu. Semua kembali kepada orang yang memotret. Jadi orang yang ada di balik layar tersebut. Nah, saya sendiri juga nggak punya kamera sebenarnya. Jadi saya foto menggunakan HP. Nah, kadang itu kalau kamera, ya saya sedikit cerita ya. Saya biasanya itu kalau misalnya ada acara-acara itu diserahi untuk ambil dokumentasi, jadi dipinjemin kamera. Nah, saya juga belajarnya ketika saat itu. Jadi saya coba-coba, saya ingin menggunakan teknik pending itu, saya coba. Atau mungkin ada teman saya punya kamera terus lagi jalan bareng itu, ya saya pinjam kameranya, terus saya juga belajar. Jadi jangan karena keterbatasan kita untuk punya kamera itu menghalangi kita untuk belajar fotografi. Karena kamera HP pun juga nggak kalah oleh kamera DSLR atau mirrorless. Dan itu semua pun fotonya bisa diedit kembali di aplikasi. Jadi mungkin untuk foto tersebut disukai atau tidak oleh masyarakat tuh sesuai selera orang-orang ya. Karena ya seperti yang tadi, orang-orang memiliki selera yang berbeda-beda. Nggak ada yang suka sama foto kita, mungkin ada juga yang nggak suka. Ya itu hal yang wajar lah. Karena kita nggak mesti harus menyenangkan semua orang. Mungkin hanya itu saja pesan dari saya. Mungkin Mas Haidar bisa cerita nih dulu pengalaman pertama belajar fotografi itu kayak gimana? Mungkin dari teman-teman desa. Kemudian juga pengen tahu awal dulu belajar fotografi seperti apa. Oh iya. Jadi saya belajar fotografi pertama itu saat SMP yang mengajari om saya sendiri. Itu dulu saya nggak pernah tertarik sama fotografi itu. Kayak apa sih? Cuma foto-foto doang. Apa yang menarik tuh. Terus ketika saya pegang kamera pertama kali, saya coba foto, kok susah ya. Jadi saya merasa tertantang lah. Wah, fotonya kok nggak detail, nggak jelas, ngeblur. Terus saya pas itu SMP ya. Jadi ketika itu juga Instagram masih baru-barunya saya download, saya lihat karya-karya orang lain, wih, keren-keren. Saya juga pengen lah. Jadi ada rasa keinginan untuk mencoba belajar fotografi. Lalu saya juga mulai ikut lomba-lomba, walaupun ya karya-karyanya nggak sebagus yang lain, asalkan pede lah. Pede, terus saya juga niatnya juga belajar. Lihat orang lain tuh karyanya, wah seperti ini, mari saya harus belajar lebih baik lagi, atau mungkin karya saya ada yang kurang. Apa ini bisa saya tambahkan untuk besok-besok. Jadi kita bisa lihat inspirasi, misalnya bagaimana orang tersebut tuh mengambil sudut dari foto tersebut. Jadi kita nggak cuma ambil dari sudut yang flat, kita juga bisa ambil dari frog eye, dari sudut bawah. Atau misalnya kita punya budget yang lebih ya, kita beli drone, itu bisa dari aerial view, dari langit. Terus misalnya kita punya dulu juga belajar dari HP, terus pegang kamera pun jarang, kalau saat-saat tertentu aja, kalau lagi ada teman yang bawa kamera atau misalnya lagi ada acara gitu. Terus saya juga mulai nabung untuk beli HP karena kan seiring berkembangnya zaman kan pasti teknologi juga makin berkembang. Jadi saya juga butuh teknologi yang mendukung lah istilahnya dari belajar saya ini gitu. Oke Mas. Kemudian ini kan beberapa pengalaman teman saya itu ada yang beberapa punya hobi fotografi, tapi terkendala sama
izin orang tua gitu loh, Mas. Apa nggak didukung orang tua lah seperti itu. Nah itu untuk meyakinkan orang tua supaya "Oh, aku bisa nih menjadi seorang fotografer yang handal." Nah itu seperti apa Mas? Kalau dari Mas Haidar sendiri? Oh, mungkin kejadiannya 11-12 ya sama saya. Karena saya Oke. dulu juga sebelumnya itu pengen masuk isi jurusan Mhm, fotografi, mhm, mhm, tapi nggak direstui orang tua. Karena orang tua mikirnya, alah ngapain sih masuk jurusan fotografi, mau jadi mhm, apa gitu. mhm, Paling cuma jadi tukang potret gitu kan. mhm, Nah, jadi ya saya urungkan niat saya, cuma saya alihkan ke saya kembangkan hobi saya tersebut. Jadi saya juga ikut lomba-lomba, saya asah skill saya buktikan gitu. Jadi ini loh, aku bisa bikin foto yang bagus, aku bisa menang lomba gitu. Jadi kita buktikan kepada orang tua bahwa apa yang kita lakukan itu passion dari kita sendiri. Jadi nggak cuma alah ikut-ikut doang, ntar kalau udah bosen ditinggalin. Jangan sampai gitu, karena itu bisa bikin orang tua malah nggak percaya sama kita. Jadi kalau misalnya kita masih berkeinginan untuk diakui oleh orang tua, buktikan dengan hasil. Karena orang tua juga pasti perlahan-lahan, oh anak saya ternyata bisa ya, saya dulu salah ternyata gitu. Oke, berarti kata kuncinya adalah buktikan dengan hasil ya Mas ya? Ya, Sip, 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 mantap. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak? Dari teman-teman Kemujan nih terutama. Oke, apa namanya, kalau nanti pengen bertanya di luar forum ini, bisa chat ke teman-teman KKN dari kita, KKN Karimun Kemujan, atau bisa menghubungi langsung ya ke Mas Haidar, tadi sudah di share kontaknya. Kesimpulan pada acara pada pagi hari ini yaitu eh, jangan sampai kita ketika tidak mempunyai suatu alat kamera, jangan sampai kita menghalangi kita untuk belajar fotografi ya teman-teman. Jadi kalau kata Mas Haidar tadi, kamera hanya sebuah alat tapi tergantung dengan fotografer atau diri kita masing-masing. Seperti itu.